Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan lingkungan hidup, di mana materinya adalah lingkungan kelas yang kondusif. Lingkungan kelas yang kondusif. Faktor yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan kelas. Lingkungan kelas adalah tempat terjadinya proses belajar mengajar. Kondusif adalah kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung. Jadi, lingkungan kelas yang kondusif adalah suatu kondisi di dalam kelas yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar. Ciri umum kelas yang kondusif yaitu rapi, bersih, sehat, tidak lembab, cukup cahaya yang meneranginya, sirkulasi udara yang cukup, perabot dalam keadaan baik, ditata dengan rapi, dan jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang. Hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Yang pertama adalah pengaturan ruang kelas. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga adalah pengaturan dinding kelas. Yang keempat adalah mengatur meja dan kursi siswa dengan formasi yang berubah-ubah. Yang kelima adalah membuat sudut baca atau perpustakaan kelas. Yang keenam adalah menghindari kebisingan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah menyediakan tempat bersosialisasi. Berikut adalah penjelasannya. Pengaturan ruang kelas. Merupakan mengeluarkan perabotan yang sudah tidak diperlukan lagi, mengatur jumlah meja kursi sesuai dengan kebutuhan, memiliki ventilasi udara yang cukup, dan kelas harus memiliki jendela. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Maksud dari menjaga kebersihan kelas adalah merupakan kewajiban bersama warga kelas dan selalu untuk menyediakan tempat sampah di luar kelas. Para siswa pun diajak secara bertahap untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. Untuk gambar di samping kiri adalah contoh gambar di mana tempat sampah yang telah dibedakan. Yang ketiga adalah pengaturan dinding kelas. Pengaturan dinding kelas ini biasanya diatur dengan memilih warna yang cerah serta memberikan tempelan yang bermanfaat seperti kata-kata mutiara, hasil karya siswa, dan media lainnya. Cat yang dipilih pun bisa beragam warnanya seperti warna kuning. Pokoknya harus menghindari warna yang bersifat kalem atau yang terlihat membosankan. Berikut adalah contoh dari pengaturan dinding kelas. Terlihat banyak tempelan dari karya siswa dan media lainnya. Dengan begitu, para siswa pun tidak akan cepat merasa bosan karena kelas mereka memiliki warna yang cerah dan memiliki tempelan-tempelan yang memiliki sumber manfaat yang banyak bagi pembelajarannya. Yang keempat adalah mengatur meja dan kursi siswa dengan formasi yang berbeda-beda. Maksudnya ialah karena posisi tempat duduk para siswa itu dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan gurunya. Oleh sebab itu, paling tidak dapat dilakukan setiap 2 hari sekali agar para siswa tidak merasa bosan dan mereka yang biasanya
memiliki tempat duduk di bagian belakang akan memiliki kesempatan untuk duduk di bagian depan, dan begitu pula semuanya akan memiliki kesempatan di posisi tempat duduk yang berbeda-beda. Dengan begitu mereka juga akan memiliki pengalaman dan tidak cepat merasa bosan karena tempat duduk mereka yang monoton begitu saja terus-menerus. Berikut di gambar sebelah kiri adalah contoh gambar dari mengatur formasi meja dan kursi para siswa yang biasanya berbentuk lurus atau bagaimana, itu dimodel seperti lingkaran, seperti beregu atau berkelompok. Jadi para siswa bisa dengan mudah melakukan kegiatan seperti diskusi atau bersosialisasi di dalam kelas saat waktu istirahat. Berikut nomor 5, yaitu buatlah sudut baca atau perpustakaan di dalam kelas. Sudut baca merupakan perpustakaan kecil yang memanfaatkan sudut kosong di dalam kelas. Sudut baca senantiasa dibuat untuk mendorong para siswa agar lebih aktif dalam membaca buku. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan wawasan atau ilmu baru. Buku yang disediakan pun bukan hanya buku pelajaran saja, namun juga ada buku yang menarik sekaligus inspiratif. Berikut adalah contoh gambar perpustakaan atau sudut baca yang ada di dalam kelas. Terlihat ada para siswa yang sedang membaca. Untuk yang keenam adalah menghindari kebisingan. Maksudnya dari menghindari kebisingan adalah menanam pohon dengan jumlah yang lumayan banyak adalah solusi yang dapat mengurangi kebisingan apabila sekolah tersebut berada di wilayah perkotaan yang biasanya lokasinya tersebut dekat dengan jalan raya. Berikut adalah contoh gambarnya di mana sekolahannya dikelilingi oleh banyak pohon. Berikut adalah contoh gambarnya di mana sekolahannya dikelilingi oleh banyak pohon. Yang ketujuh adalah menyediakan tempat bersosialisasi. Karena sekolah bukan hanya tempat untuk belajar mata pelajaran saja, namun juga sekaligus tempat bersosialisasi. Jadi, diperlukan tempat yang nyaman bagi mereka agar para siswa dapat duduk santai serta bersosialisasi dengan baik. Berikut adalah contoh gambar dari tempat bersosialisasi yang nyaman bagi para siswa. Itu tadi merupakan lingkungan kelas yang kondusif yang berbentuk fisik. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan kondusif yang non-fisik. Yang pertama adalah mengembangkan interaksi yang nyaman antara guru dengan siswa. Yang kedua adalah membuat aturan, tata tertib, etika secara demokratis yang disepakati oleh semua siswa. Yang ketiga adalah memberikan pemahaman bahwa kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Yang keempat adalah melakukan refleksi guna memahami apakah ruang kelas yang kita gunakan ini sudah kondusif atau belum untuk digunakan sebagai pembelajaran. Berikutnya kita akan membahas tentang kebersihan dan kerapian kelas. Kebersihan dan kerapian kelas perlu kita jaga agar kelas menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah kesadaran menjaga kebersihan adalah kewajiban bersama. Yang kedua adalah petugas piket kelas melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah mengingatkan siswa atau warga sekolah untuk selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang keempat adalah mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan siswa pada buku pelanggaran di masing-masing kelas. Yang kelima adalah memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang melanggar agar mereka tidak mengulanginya lagi. Tindakan-tindakan yang tadi telah disebutkan dan dijelaskan diharapkan mampu menyadarkan para siswa atau warga sekolah untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun di sekitarnya, karena kebersihan itu sangatlah penting bagi kita dan bisa selalu menjaga kesehatan kita.